Oke, baik kakak-kakak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi, tentunya dalam agenda kita yang berikutnya, yaitu agenda kita dalam kegiatan PKG PCOK ya. Nah, ini sudah merupakan pertemuan kita yang kesekian kalinya. Tinggal beberapa pertemuan lagi kita sudah selesai ya. Nah, insya Allah tinggal 1 atau 2 kali pertemuan lagi kita sudah selesai. Namun sebelumnya mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar? Kak Maimun, Kak Fit, bisa terdengar? Bisa. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, baik. Ya, jadi kita lanjutkan. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang rancangan pembelajaran berbasis project ya. Nah, hari ini kita lanjutkan ya tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Nah, di kesempatan hari ini kita hanya 1 jam pelajaran ya. 1 jam pelajaran ini cukup singkat ya, hanya 45 menit ya. 45 menit ya. Oleh karena itu kita manfaatkan ini dengan baik sehingga apa yang nanti disampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa dijalankan di komunitasnya masing-masing terkait dengan pelaksanaan RTL ini ya. Nah, selanjutnya, ini ada sebuah ungkapan, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu dan kebajikan ya. Nah, ini juga sudah sering, mungkin kakak-kakak juga sudah pernah mendengarnya ya. Dan berikutnya ini adalah kegiatan kita doa bersama. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan di kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, saya langsung saja untuk memandu kegiatan berdoa kita. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, ini kembali saya ingatkan terkait dengan kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, menyalakan kamera jika kakak-kakak tidak ada gangguan di tempatnya, bisa kameranya dinyalakan. Saya tadi coba menyalakan kamera tapi agak sedikit berat ya. Terputus-putus. Silakan Kak, bisa kalau tidak ada gangguan silakan dinyalakan kameranya. Kemudian mematikan mikrofon. Ini dan berikutnya adalah hadir seutuhnya ya. Hadir seutuhnya maksudnya adalah dalam kegiatan ini mudah-mudahan tidak ada gangguan sehingga kakak-kakak bisa
hadir seutuhnya dan menyimak materi hari ini dengan baik ya. Dan berikutnya adalah menghargai waktu ya, waktu ini sangat penting ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan fitur chat ya. Jadi pembelajaran lewat LMS ya, ini merupakan salah satu teknologi yang kita manfaatkan melalui fitur chat ya. Dengan fitur chat ini kita bisa berkomunikasi, kemudian bisa menyampaikan ide atau tanggapan. Dan yang berikutnya adalah mengangkat tangan atau raise hand ya, ketika ingin menyampaikan sesuatu. Jadi saya pikir ini kesepakatan yang sudah sering kita sepakati di setiap kegiatan, dan ini memang berulang, dan memang harapannya seperti itu ya, kita ulang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan kita, dan nantinya kita akan bisa terapkan di dalam proses belajar mengajar yang kita lakukan di kelas kita masing-masing ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah ini tujuan dari sesi kita kali ini. Jadi ada 2 ya, kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini ya. Yang pertama adalah merefleksi pembelajaran modul 3 ya. Ini merupakan tujuan sesi kita yang pertama. Setelah mempelajari kemarin di modul 3, nah harapannya di sesi ini kita kembali merefleksikan ya, sehingga ini bisa menambah ingatan kita terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini yang menjadi agenda kita yang kedua ini, yaitu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, nanti seperti apa untuk penugasan tindak lanjutnya, nah ini nanti akan kita bahas di kesempatan hari ini ya. Nah, ini agenda kita di sesi kali ini, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen bersama 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, penugasan tugas RTL, dan penilaian, ini 20 menit, dan sisanya kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab terkait dengan RTL selama 7 menit nanti, dan penutup 3 menit ya. Nah, kita masuk di agenda kita yang ke-1, yaitu pendahuluan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Dari tujuan pembelajaran kita di kesempatan hari ini adalah peserta mampu memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian bagaimana aspek penilaiannya, terus lini masa dengan baik dan benar ya. Nah, jadi ini yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Nah, kakak-kakak juga sudah mempelajari kemarin terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Kemudian juga menerapkan pembelajaran dengan mempraktekkan aksi nyata ya. Nah, jadi setiap pembelajaran yang akan dimulai tentu harus diawali dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran ini perlu kita sampaikan ke peserta didik agar mereka dapat tahu bahwa inilah tujuan yang akan mereka capai di pembelajaran ini ya.
Dan saya pikir ini juga kakak-kakak juga sudah melakukannya, dan ini juga sudah sering dilakukan, dan ini merupakan langkah-langkah yang sudah keseharian yang sudah kita lakukan. Ya. Berikutnya kita lanjut ke refleksi awal ya, di agenda kita yang kedua, yaitu refleksi awal. Nah, nanti pada refleksi awal ini ada beberapa pertanyaan pemantik, mungkin pertanyaan refleksi yang nantinya akan kakak-kakak jawab ya, untuk menggali atau mengulangi ya pemahaman yang sudah dipelajari kemarin pada sebelumnya ya. Nah, ini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ya. Dan saya yakin mungkin kakak-kakak juga akan masih ingat karena baru kemarin kita pelajari ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, dan harapannya terus diingat ya. Nah, ini ada pertanyaannya adalah bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ya, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan secara kolaborasi bersama-sama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Silakan Kak, bagaimana menurut kakak-kakak? Siapa yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan ini? Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Oke, Kak Maimun, silakan Kak Maimun. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya itu sangat bagus ya Pak, untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang dengan mata pelajaran yang lain agar bisa dapat kerjasama. Kalau menurut saya sih bagus Pak. Mungkin itu aja. Iya, baik, terima kasih Kak Maimun, ya sangat terima kasih atas tanggapannya. Kemudian Kak Fit, bagaimana menurut Kak Fit? Kalau menurut saya bagus, kita saling peduli dan saling menyayangi serta persaudaraan rekan-rekan guru di sekolah. Itu saja dari saya. Ya, baik ya. Terima kasih Kak Maimun dan Kak Fit. Memang harusnya seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita lakukan secara kolaborasi atau secara bersama-sama, tentunya akan menjadi ringan ya. Apa yang kita tidak ketahui mungkin diketahui oleh rekan yang lain ya. Nah, selain itu juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan ya, kemudian saling peduli juga ya. Nah, sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara kita di satuan pendidikan. Nah, tentu ini sangat luar biasa dan harapannya memang seperti itu ya, harus kita kolaborasi bersama-sama. Nah, tujuannya hanya satu ya, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita, kemudian memajukan pendidikan yang ada di daerah kita ya, yaitu dengan cara kolaborasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat ya. Oke, terima kasih Kak Fit dan Kak Maimun, luar biasa sekali tanggapannya. Nah, kemudian berikutnya
bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, bagaimana menurut Kak Maimun dan Kak Fit terkait dengan hal ini? Bagaimana melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya. Silakan siapa yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu. Saya ulangi, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Silakan Kak Maimun atau Kak Fit yang ingin berkomentar terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Baik Pak, terima kasih untuk sekian kalinya. Kalau dari saya, untuk melibatkan komunitas rekan sejawat itu dengan cara mengajak mereka berkolaborasi melakukan proyek berbasis yang sudah dibuat. Mungkin itu. Kemudian pemahaman saya terhadap komunitas belajar mungkin akan berdampak pada peserta didik apabila sama-sama melakukan atau mengerjakan proyek berbasis yang sudah dirancang. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih ya Kak Maimun. Memang benar seperti itu yang disampaikan. Jadi pemahaman kita terkait dengan komunitas belajar ini nanti tentu akan diharapkan ya berdampak pada pembelajaran peserta didik ya. Mungkin saat ini belum, tapi setelah kita memahami dan melakukan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, nah tentu nanti diharapkan akan berdampak pada hasil peserta didik. Selanjutnya Kak Fit, ada yang perlu ditambahkan atau sedikit memberikan penguatan? Silakan Kak Fit. Ada? Bagaimana keterlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, untuk kita membutuhkan rekan sejawat ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap pembelajaran berdampak? Ya, sama halnya kembali lagi ke itu tujuannya kemarin itu ada meningkatkan pembelajaran terhadap peserta didik. Ada saya lupa itu saya yang kemarin ada kalau tidak salah ada 4 keterlibatan saya mungkin. Ya baik, terima kasih ya Kak Fit ya. Memang kita sangat membutuhkan rekan sejawat ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ya, kita sebagai manusia ini merupakan makhluk sosial ya. Kita juga butuh orang lain dan sebaliknya ya. Tidak bisa kita sendiri-sendiri ya. Otomatis kita perlu bantuan dari orang lain ya, dan sama-sama mereka juga seperti itu ya. Nah itu sebabnya kita disebut sebagai makhluk sosial ya, yang tidak lepas dari bantuan dari orang lain.
Nah, berikutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ya. Voice ini adalah suara, kemudian choice ini adalah pilihan, dan ownership ini adalah kepemilikan ya. Nah, jadi bagaimana melibatkan suara, kemudian pilihan dan kepemilikan peserta didik dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik ya. Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan tanggapannya terkait dengan hal ini, terkait dengan pelibatan suara peserta didik, kemudian kepemilikan dan pilihan ya, pilihan dan kepemilikan dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, apakah ketika membuat perancangan berbasis proyek ini sudah melibatkan suara atau mendengarkan masukan-masukan dari mereka ya, atau merupakan pilihan mereka dan kepemilikan? Nah, silakan diberikan, mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapan terkait dengan hal ini. Saya persilakan. Ya, Kak Maimun, silakan Kak Maimun. Baik Pak, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang sekian kalinya di sini untuk bagaimana melibatkan voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL itu bagi saya sih harus ya Pak, harus melibatkan peserta didik untuk mereka dapat merancang sendiri program-program ya dalam proyek berbasis, misalkan contohnya ya Pak, saya sudah memilih proyek berbasis proyek saya itu tentang kebugaran jasmani. Di sini saya meminta peserta didik untuk merancang sendiri apa gerakan-gerakan apa saja yang mereka bisa, gitu. Bukan dari saya. Jadi saya sini untuk rancangannya saya sendiri meminta kepada peserta didik yang melakukan rancangan tersebut, rancangan gerakan-gerakan yang peserta didik bisa dapat lakukan. Untuk pemahaman saya tentang voice, choice, dan ownership ini juga sangat berdampak kepada peserta didik. Kenapa? Karena di sini peserta didik bisa dapat belajar mandiri, merancang proyek berbasis ini dengan caranya mereka sendiri. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Kak Maimun. Ya, luar biasa ya. Bagaimana pelibatannya ini sudah disampaikan oleh Kak Maimun dengan baik ya. Memang harusnya seperti itu ya. Nah, jadi dalam merencanakan sebuah pembelajaran berbasis proyek ini bukan hanya suara kita saja atau kehendak kita yang kita laksanakan sesuai dengan kemauan kita, tapi bagaimana juga kita perlu melibatkan peserta didik, kita perlu juga untuk mendengarkan ide-ide mereka atau masukan-masukan mereka, karena yang nantinya akan melakukan adalah peserta didik itu sendiri ya. Nah, dengan adanya pemahaman terhadap pelibatan suara, kemudian pilihan dan kepemilikan murid ini, nah tentunya akan sangat berdampak sekali pada pembelajaran peserta didik ya. Nah, dengan melibatkan mereka tentu akan ada dampak yang mereka dapatkan ya. Seperti ini misalnya mereka merasa dihargai ya. Kemudian hasil tentu akan hasilnya menjadi lebih baik ya, karena ide-ide mereka bisa kita dengarkan. Selanjutnya
Kak Fit. Ya, terima kasih memberikan sekian kalinya. Di sini untuk bagaimana menerapkan voice dan sheet peserta didik dalam menerapkan di sini yang pertama ya sangat penting untuk voice yaitu peserta didik menentukan jenis apa namanya yang pertama hal tentang kebutuhan kegiatan itu mereka pilih apa yang disediakan digunakan adalah tahu material dalam bentuk lanjut yang kedua seperti ini ya, peserta didik memperhatikan keterampilan yang untuk pemahaman berdasar ya berdasar rancang mempresentasikan itu saja. Ya baik, terima kasih ya Kak Fit atas penyampaiannya. Mohon maaf tadi mungkin suaranya agak terputus-putus sehingga saya kurang mendengar dengan jelas ya. Tapi yang saya tangkap bahwa kurang lebihnya sama seperti apa yang Kak Maimun sampaikan ya. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan memahami terkait dengan bagaimana pelibatan suara kemudian pilihan serta kepemilikan murid ini nanti diharapkan dalam prakteknya ya, dalam praktek bukan hanya pada satu kali ini pembelajaran berbasis proyek yang kita lakukan ini kemudian melibatkan suara dan pilihan murid, tapi bagaimana dalam kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa diterapkan ya. Nah, baik, terima kasih Kak Maimun dan Kak Fit ya atas refleksi yang disampaikan. Berikutnya kita lanjut ke nah, ini tujuan yang diharapkan bahwa PJOK ya. Kemudian keterampilan, nah jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik ini nanti diharapkan ya akan merubah paradigma perubahan diri di dalam kelas. Kemudian diharapkan juga akan adanya keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini, kita selaku guru PJOK memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat ya. Kemudian perubahan paradigma di dalam kelas ini sudah bisa berubah ya. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah pelajari terkait dengan pembelajaran berbasis aset, kemudian pemikiran berbasis kekurangan. Nah, oleh karena itu, ya mungkin setelah belajar di modul ini dan setelah mengikuti kegiatan ini, paradigma kita ini mulai berubah ya. Nah, yaitu dengan cara apa ya? Sebagai guru PJOK kita tentu harus memiliki keterampilan pedagogik ya. Nah, keterampilan pedagogik yang kita miliki ini yang nantinya diharapkan bisa kita terapkan sehingga
mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Nah, itu ya kakak-kakak semua. Dan itu adalah harapannya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya setelah kita mempelajari apa yang sudah ada di dalam modul, apa yang sudah kita ikuti selama ini ya. Mudah-mudahan harapannya seperti itu ya. Nah, kita masuk ke sesi kita yang ketiga, yaitu penyampaian RTL ya. Rencana tindak lanjut ya, atau RTL ini. Ini ada pengantar tugasnya. Saya bacakan, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Ya, ini perlu kita garis bawahi ya. Ini adalah salah satu kompetensi seorang guru PJOK yang harus kita kuasai ya, di era Merdeka Belajar ini ya. Ini adalah mampu merancang ya. Ini ada dibuat tulisan tebal ya. Ini supaya kita menjadi catatan buat kita, yaitu bagaimana kompetensi kita sebagai guru PJOK diharapkan mampu merancang, kemudian selain merancang juga melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Ya, ini sangat luar biasa ini seandainya kita ya mampu menguasai kompetensi ini, tentu kita akan menjadi seorang guru yang luar biasa di lingkup sekolahnya ya. Nah, jadi keterampilan kompetensi yang kita miliki ini diharapkan agar berdampak positif bagi peserta didik ya. Nah, tentu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Berikutnya, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Ya. Nah, jadi itu sekedar pengantar tugas. Nah, jadi di sini ya diharapkan kita mampu untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut ya. Kemudian mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, dan kita juga diharapkan mampu untuk melibatkan komunitas belajar di sekolah ya. Nah, jadi bukan hanya rekan guru mata pelajaran yang lain yang mereka berperan, tapi kita selaku guru PJOK juga kita tidak boleh ketinggalan, kita juga harus mengambil peran ya. Nah, kita tunjukkan bahwa guru PJOK juga kita tidak kalah dari guru-guru yang lain ya. Nah, berikutnya, sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ya, cukup jelas ya. Nah, jadi kita diharapkan mampu ya mengajak rekan sejawat untuk sama-sama menjalankan program kegiatan, kemudian memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah ya. Jadi memanfaatkan aset ya. Jadi ada aset manusia, ada aset
fisiknya. Nah, aset manusia yang ada di dalam sekolah ini kita bisa manfaatkan ya untuk kita bisa ajak kerjasama ya. Nah, mungkin di lingkungan sekolah kakak-kakak ada rekan guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan mereka, kita bisa ajak mereka kerjasama ya. Nah, jadi selain aset manusia, nah tentu pasti kakak-kakak juga sudah bisa nih mengetahui bahwa di lingkup sekolahnya tentu ada guru-guru yang memiliki kemampuan lebih, mana yang bisa diajak kerjasama, ya. Nah, ini yang nanti kita bisa manfaatkan, ya. Manfaatkan untuk dalam hal yang baik, ya. Jadi bisa kita ajak bekerja sama, ya. Nah, bukan kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi, ya. Bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, tapi untuk kemajuan komunitas belajar kita, ya. Nah, selain itu juga ada aset, ya, aset-aset fisik misalnya, aset lapangan, ya, yang ada kaitannya dengan mapel kita, ya ini kita bisa manfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek itu. Nah, kalau misalnya di lingkup sekolahnya ini belum ada aset yang memadai, aset misalnya lapangan atau misalnya kolam renang dan lain sebagainya ya, nah, kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di daerah ya untuk kita gunakan, untuk kita jalankan, nah, sehingga bisa meningkatkan kemampuan peserta didik ya. Nah, tentu untuk memanfaatkan aset-aset seperti ini, nah tentu pasti ada prosedurnya ya, kita tidak bisa seenaknya saja. Nah, tapi dalam kesempatan ini kita tidak lagi membahas terkait dengan bagaimana prosedur meminjam aset dan lain sebagainya, tapi tentu kakak-kakak juga mungkin saya yakin lebih paham terkait dengan hal ini ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ini rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ya. Nah, ini ya. Nah, jadi RTL ini merupakan salah satu kompetensi kunci ya. Kompetensi kunci yang diharapkan ya, yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK ini. Nah, artinya jika kakak-kakak berhasil melaksanakan RTL ini, tentu otomatis kompetensi yang diharapkan dalam program ini bisa dikatakan berhasil ya. Namun jika kakak-kakak tidak menjalankan RTL ini ya tentu mungkin akan ada evaluasi ke depannya ya. Adapun penilaian tugas meliputi ya. Jadi ini penilaian tugas, untuk penilaian tugas RTL ini ada meliputi ya, ada tujuan program. Nah, jadi nanti RTL yang kakak-kakak buat ya, ini tentu harus memiliki tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dan struktur program, ya, kemudian keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Ya. Nah, jadi itu ya penilaiannya meliputi 4 indikator itu harus memuat itu ya. Ada tujuan programnya, ada kemudian ada kelengkapan rencana dan struktur program, kemudian keterlibatan komunitas ya. Jadi perlu dilibatkan komunitasnya ya, rekan sejawat juga perlu dilibatkan. Dan ada rencana evaluasi program ya. Nah, tentu setelah membuat RTL, kemudian RTL ini disosialisasikan, nah ada evaluasinya ya. Evaluasinya seperti apa ya.
Kemudian berikutnya, keseluruhan aspek tersebut dapat diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas, ya. Nah, jadi keempat aspek di atas itu nanti akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Nah, berdasarkan hasil unggahan, ya, hasil unggahan yang meliputi, ya. Nah, bahan tayang yang meliputi ini meliputi satu, bahan tayang perancangan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas pelajar, ya, bukan yang sudah berjalan, ya. Jadi misalnya kakak-kakak misalnya pernah membuat RTL kemudian disampaikan di komunitas belajar, ya. Nah, bukan yang sudah ada, ya, atau bukan yang sudah berjalan, ya. Jadi artinya yang baru, ya. Jadi buat baru, ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Jadi ada catatan, ya, ada catatan diskusi dari komunitas belajar. Nah, mungkin kiranya ada masukan-masukan dari rekan sejawat, ini bisa dituangkan dalam sebuah catatan diskusi, ya. Kalau tidak ada, ya tidak jadi persoalan. Jika misalnya ada, ya silakan nanti dicantumkan, ya. Kemudian yang berikutnya, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan, ya. Jadi video, dokumentasi kegiatannya berupa foto, kemudian video atau dokumen lain yang relevan, ya. Jadi foto-foto bisa digabungkan, kemudian dibuat menjadi video atau dibuat seperti apa, atau ada dokumen-dokumen lain, ya, yang relevan bisa dimuat dalam dokumentasi pelaksanaannya nanti, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut, masih ada, atau nanti kita selesaikan agenda pertanyaannya di agenda terakhir, ya. Ada waktu 7 menit kita gunakan untuk bertanya, ya. Atau ada yang ingin disampaikan? Kalau belum, kita lanjut dulu, ya. Kak Maimun dan Kak Fit, bisa dengar suara saya? Iya Pak, dilanjutin aja saja dulu Pak. Oke, dilanjutkan. Lanjut dulu, Pak. Oke, baik. Kemudian yang B berikutnya, ya. Rencana tindak lanjut RT. Rancang langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oh, ini sebuah kutipan kata, ya. Jadi rancanglah langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oh iya, baik, ya, jelas, ya. Nah, ini mode penugasan mandiri, ya. Jadi tugas ini adalah tugas mandiri. RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ya. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, ini tadi sudah disampaikan di awal, ya. Berikutnya, bahan tayang perancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, jadi bentuk rencana tindak lanjut. Nah, ini jadi bahan tayang, ya. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide, ya. Ya. Jadi paling banyak 9 slide, ya, maksimal, ya, paling banyak.
berarti dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi rancangan program yang sudah kakak-kakak buat tadi itu kemudian salin dalam bentuk PPT, atau yang kemarin sudah membuatnya dalam bentuk PPT, berarti silakan. Kalau belum ya silakan diubah ya. Jadi bisa di-convert dari Word ke PPT atau seperti apa, nanti silakan dicari caranya ya. Jadi maksimal 9 slide ya. Kalau maksimal berarti paling banyak atau paling sedikit? Paling banyak, Pak. Paling banyak ya. Berarti artinya kalau di bawah 9 slide berarti boleh ya. Tapi jangan cuma 1 slide ya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itulah ya. Jadi maksimal 9 slide. Kemudian komponen program ya. Jadi komponen yang termuat di dalam slide itu harus memuat judul program atau kegiatan. Kemudian ada latar belakangnya, kemudian ada tujuan programnya, kemudian ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, jadi misalnya kemarin tujuan programnya itu meningkatkan kebugaran jasmani, capaiannya seperti apa, langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa, ya ini perlu dicantumkan juga. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, nah, ini dimasukkan juga. Nah, maksudnya adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar itu maksudnya adalah ketika ya merancang pembelajaran berbasis proyek, siapa-siapa yang terlibat di dalam situ yang boleh dimasukkan ya. Siapa yang bertanggung jawab ya dalam pelaksanaan proyek yang dirancang itu ya. Nah, itu seperti itu maksudnya. Kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau di sekolah. Kemudian ada rencana evaluasi, kemudian berisi juga kemungkinan tantangan ya. Nah, jadi dalam menjalankan proyek itu bisa disampaikan ketika memaparkan ini proyek yang akan saya rancang. Nah, jadi kemungkinan tantangannya juga dianalisis ya. Nah, jadi kemungkinan tantangan itu bisa misalnya ketika merancang pembelajaran itu bertepatan dengan ya, ulangan semester ya, jadwalnya seperti apa. Nah, itu merupakan salah satu contoh kemungkinan tantangan ya. Dan bisa juga dicari yang lain kemungkinan tantangan ya. Nah, ini bisa disampaikan. Nah, ini keterangannya ya. RTL yang ya ini sudah sementara kita lagi melaksanakan penguatannya hari ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan, dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan diminta untuk mempresentasikan RTL yang sudah dibuat itu di sekolah, ya, kemudian didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Ya. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, kemudian notulen catatan diskusi bersama komunitas belajar, video, foto, atau dokumen lain yang relevan. Nah, jadi seperti itu ya bentuk unggahannya ya. Nah, memuat video atau foto-foto yang nanti bisa digabungkan, dijadikan video. Kemudian jika ada catatan-catatan selama diskusi bersama komunitas belajar bisa disampaikan ya. Kemudian berikutnya, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, baik. Berikutnya, nah ini penjelasan komponen perancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini penjelasannya. Pertama, judul program.
Nah, judul program kegiatan berkenaan dengan perancangan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar kaitan dengan konsep dari modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan, dan pembelajaran berbasis proyek dapat memilih kembali modul 2, 3, 4, dan modul 2.3, 2.4, dan 2.5 ya. Nah, jadi ini sudah jelas ya. Ini kemarin sudah memilih model pendidikan kebugaran ya. Jadi ini terdapat di dalam modul juga. Kemudian latar belakang. Nah, komponen yang kedua memuat latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipromosikan dan didorong dalam program tersebut ya. Sebentar ya, saya ada Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Ada orang yang menanyakan alamat, jadi saya terpaksa keluar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini terkait dengan latar belakangnya ya, latar belakang program. Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipromosikan dan didorong dalam program tersebut ya. Nah, jadi ketika melakukan sosialisasi, nah ini juga perlu dijelaskan ya, setelah judul, kemudian latar belakangnya. Nah, latar belakang ini berisi itu ya, penjelasan bagaimana kakak-kakak merancang pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid ya. Nah, kemudian jelaskan konteks program Bapak Ibu. Konteks program, nah ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah, kemudian informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Nah, jadi sumber informasi ini bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, atau
pencapaian murid, pemetaan aset tersebut ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini komponen yang termuat di dalam latar belakangnya. Ya, jadi saya pikir kemarin di latar belakang program yang disampaikan ini juga sepertinya sudah memuat ya. Nah, kemudian komponen yang berikutnya adalah tujuan program ya. Kemudian berikutnya lagi adalah komponen lagi, ya ini tujuan program, saya pikir jelas ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ya. Jadi setiap tujuan program itu tentu ada capaian yang ingin dicapai, kemudian langkah-langkah untuk mencapai seperti apa yang diharapkan setiap tujuan itu ya. Nah, jadi itu di RTL itu memuat komponen-komponen itu ya. Nah, nanti ini juga saya kirimkan sebagai bahan referensi ya. Oh, ini tadi juga sudah ya, komponen yang kelima ini memuat struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, nanti ini bisa dilihat ya untuk penjelasannya. Nah, kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah ya. Nah, ini juga nanti ini saya kirimkan ya, nanti saya kirimkan sehingga bisa di kakak bisa jadikan acuan ya. Kemudian ada rencana evaluasinya dan tadi ada kemungkinan tantangannya juga. Nah, ini jadi untuk kemungkinan tantangannya, nah nanti bisa dijelaskan di komunitas belajar atau di rekan sejawatnya, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rancangan solusi Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Jadi selain kemungkinan-kemungkinan tantangan yang akan terjadi, dijabarkan juga tantangan-tantangan tersebut nanti diatasinya seperti ini. Ya. Jadi kemungkinan tantangannya, kemudian bagaimana rekomendasi untuk mengatasi tantangan itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, oh ini aspek penilaian RTL sudah saya sampaikan tadi, ada 4 kalau tidak salah, tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ya jadi rekan sejawat yang ada di komunitas ini perlu dilibatkan, kemudian memuat juga rencana evaluasi program ya. Nah, jadi ini lini masanya, ya kita mulai dari penyusunan rencana tindak lanjut, kemudian nah, kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi ya. Nah, kemudian berikutnya setelah diunggah di LMS ya. Kemudian ada penilaian RTL-nya ya. RTL setelah diunggah nanti akan dinilai ya. Kemudian ada umpan balik RTL nah, setelah penyusunan RTL ini ya. Lini masanya seperti itu ya. Nah, ini ada catatan tambahan. Ya, nanti yang kurang jelas bisa disampaikan ya. Saya sampaikan secara singkat. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Dan ini juga nanti semua saya kirimkan ya. Ini catatan tambahannya jika ada peserta di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta yang ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTL memperhatikan. Oh, ini tidak perlu ya. Jadi catatannya jika ada peserta yang ada di dalam sekolah yang sama ya. Jadi kebetulan Kak Maimun dan Kak Fit ini tidak berada di satu sekolah yang sama ya. Jadi aman ya. Nah, kalau misalnya ada di satu sekolah yang sama berarti RTL-nya dibuat masing-masing, artinya tidak sama ya. Tapi kebetulan karena tidak sama jadi saya pikir ini
tidak menjadi satu persoalan. Nah, oke. Ini catatan khusus ya untuk peserta yang ada di sekolah yang sama ya. Jadi kebetulan tidak ada, jadi kita lewatkan saja yang ini ya. Oke, baik, kita sampai di sesi kita yang keempat, di diskusi dan tanya jawab. Silakan yang ingin ditanyakan. Nah, kebetulan kita sudah lewat 10 menit ini, harusnya 45 menit saja kita selesai. Ini 45 sudah, mohon maaf, kita sudah lewat sampai 10 menit, sudah sampai ke menit yang 50 ini. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan yang belum dipahami terkait dengan RTL, silakan Kak Maimun dan Kak Fit. Ada yang ingin ditanyakan Kak Maimun dan Kak Fit? Baik Pak, di sini saya cuma menanyakan tadi soal durasi apa ya, durasi dari bahan tayangnya. Tadi kata Bapak katanya maksimal ya, maksimal tuh 9 slide. Tapi kalau lebih bagaimana Pak? Apakah bisa? Soalnya kan kalau maksimal kan berarti udah paling banyak ya Pak ya. Kalau misalnya nih ada 12, 13 slide itu bisa atau tidak bisa? Ya, jadi maksimal 9 slide ya. Kalau misalnya ada tambahan yang lebih tidak jadi persoalan ya. Jadi bisa ditambahkan tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu melebihi. Nah, kalau bisa dipersingkat ya atau diperpadat, muatannya diperpadat. Nah, tapi kalau misalnya kalau hanya lebih 1, 2 atau 3 slide tidak jadi persoalan ya. Jangan dibuat sampai 30 slide lagi juga ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Kak Maimun, Kak Fit? Mungkin kalau saya dari itu saja. Cukup jelas berarti ya? Iya Pak. Oke. Kak Fit, ada yang ditanyakan? Ada Kakak, untuk durasi video berapa lama Kakak pembuatan video atau Ya, penyampaian jadi videonya? nah untuk durasi videonya tidak ditentukan ya, tidak ditentukan ya. Hanya mempresentasikan rancangan program minimal 9 slide ya. Jadi kalau misalnya videonya 9 slide itu diselesaikan dalam 5 menit ya enggak masalah ya. Misalnya diselesaikan lebih dari 15 menit juga tidak jadi permasalahan ya. Jadi untuk durasi videonya tidak ada ketentuannya ya. Jadi paling kurang itu mempresentasikan bahan tayang sebanyak 9 slide ya. Kalau 9 slide ya bolehlah, lumayan, itu kira-kira bisa sampai 10 menit lebih lah ya. Untuk teknisnya nanti diatur ya, teknisnya diatur saja, bisa menggunakan moderator atau seperti apa, atau langsung saja tidak jadi persoalan ya. Nanti saya ada sebuah referensi, nanti saya kirimkan ya, bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan ya, terkait dengan RTL ini. Ada sebuah videonya, nanti saya kirimkan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, cukup sampai di situ dulu. Cukup ya. Nah, nanti ini saya kirimkan lagi semuanya yang untuk ketentuan-ketentuannya ini bisa dijadikan acuan ya. Nanti kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti kita akhiri saja ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan lagi bisa disampaikan di grup ya. Boleh ya?
Iya Pak, boleh Pak, nanti lanjut di grup kalau misalnya ada yang tidak paham. Oke, baik. Jadi kalau begitu kita cukupkan ya untuk hari ini, ya. Kita Iya Pak. cukupkan untuk hari ini, dan jangan lupa untuk rancangan program yang sudah dibuat itu nanti diunggah di LMS, diunggah rencana tindak lanjut bersamaan dengan video sosialisasi di komunitas belajarnya. Ada 2 ya yang diunggah di LMS, di RTL nanti bisa dilihat di LMS-nya. Nah, oleh karena itu ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, yang mungkin kurang sesuai, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hentikan rekamannya dulu.